Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Syair Goib. Pada kesempatan hari ini akan saya berikan materi yang sangat penting, yaitu riadoh keilmuan dengan sempurna. Kenapa saya hari ini memberikan materi ini? Karena saya sangat takut ijazah keilmuan yang saya berikan, baik di Facebook maupun di ijazah sebelumnya, video sebelumnya, ataupun video-video yang akan datang, takutnya ada yang masih belum paham. Kemudian karena belum paham, ilmu teman-teman bisa gagal. Karena ilmu teman-teman bisa gagal, kemudian bisa saja menyalahkan keilmuan yang saya ajarkan, apalagi berprasangka kalau keilmuan yang saya ajarkan ini tidak bersanad atau karangan belaka seperti itu. Jadi materi ini sebenarnya sangat penting sekali, 1000% saya bilang sangat penting. Karena tanpa pemahaman ini, tanpa yang akan saya jelaskan sekarang, takutnya semua akan menjadi sia-sia dan buang-buang waktu. Jadi langsung saja caranya. Dalam proses meriadohkan keilmuan, yang pertama adalah di batin kita. Di batin kita itu harus yang namanya bersih. Jadi pada saat kita meriadohkan keilmuan itu tidak boleh yang namanya ngedumel. Kemudian ada rasa dengki, kemudian ada rasa yang namanya Anda sedang berselisih dan semacamnya, itu tidak boleh. Itu jadi sangat penting sekali kan, apalagi yang Anda akan wiridkan atau Anda akan pelajari adalah ilmu hikmah. Jadi Anda tidak boleh nih saat Anda punya selisih dengan teman Anda, baru kemudian Anda malamnya meditasi atau malamnya Anda mewiridkan keilmuan, itu tidak akan bisa, karena akan gagal. Jadi Anda selesaikan dulu urusan Anda, baru melakukan penyatuan keilmuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasa kantuk. Ini juga sangat penting. Jadi pada saat kalian wiridkan keilmuan, entah Anda patok jam 10 malam, jam 11 malam, sebisa mungkin Anda tidak boleh ngantuk. Kalau misalkan Anda mulai mau ngantuk dan punya kesempatan hanya malam itu, silakan Anda cuci kaki atau cuci muka, baru kemudian melanjutkannya lagi. Tapi kalau memang Anda benar-benar ngantuk, ya sudah, tidur saja. Kenapa bisa bilang demikian? Karena kalau Anda melanjutkan wirid keilmuan dalam dalam keadaan ngantuk, ya, itu tidak akan berhasil, itu kan gagal. Karena proses memasukkan energi penyatuan keilmuan di badan kita itu tidak akan sempurna. Jadi lebih baik Anda pentingkan kesehatan Anda dan kita tidur saja. Kita ulangi besok malamnya lagi. Seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi banyak juga yang ngomong ke saya, bagaimana kalau ngantuk dan semacamnya. Ya udah, tidur saja. Kita ulangi lagi di kesempatan lain waktu. Nah. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting. Yang ketiga sangat penting, yaitu adalah sedekah. Sedekah ke kiai kita, ke guru-guru kita, fakir miskin, dan semacamnya. Dan lain-lainnya. Karena apa? Karena pada saat kita penyatuan energi keilmuan, kemudian dibantu sedekah, insya Allah keilmuannya akan semakin kuat, semakin tajam. Silakan Anda lihat bedanya. Silakan Anda mengamalkan keilmuan dari guru manapun, atau khususnya dalam video-video saya, Anda praktekkan yang saya kasih ini. Jadi setelah Anda melakukan keilmuan, penyatuan keilmuan, Anda sedekah. Silakan buktikan. Sedekah ini tidak perlu banyak-banyak, terserah ya. Asal kita ikhlas dan kita ridho, kita sedekah selama kita riadoh. Misalnya riadoh 7 hari, ya sudah, Anda 7 hari tersebut sedekah. Saya memang dulu juga sama. Saya meriadohkan keilmuan, saya tidak memikirkan apa, saya tidak mengetahui hal ini seperti itu. Kemudian keilmuan yang saya gunakan itu ketajribannya tidak tajrib amat ya, tidak tajrib amat. Kemudian setelah saya mengetahui cara ini, atau sedekah ini adalah membawa manfaat dalam meriadohkan keilmuan, bukan hanya memang untuk amalia kita, tapi juga memang untuk sarana spiritual kita. Ternyata memang sangat luar biasa sekali efeknya. Jadi saya sudah pernah uji coba ya. Saya uji coba keilmuan saya menggunakan tanpa sedekah dan kemudian menggunakan sedekah. Itu sangat berbeda ketajribannya.
Bahkan bahkan nih, Anda meriadokan keilmuan selama 7 hari nih. Kemudian Anda meriadokan keilmuan selama 3 hari, tapi dengan sedekah. Itu silakan buktikan bedanya. Yang 3 hari ini dengan sedekah ini akan lebih kuat dan lebih tajam daripada yang Anda lakukan riadokan selama 7 hari berturut-turut tapi tanpa sedekah. Seperti itu. Jadi perlu sangat dipahami sekali. Banyak dari kita yang memang kesalahan dalam proses, baik di penyatuan keilmuannya, baik di masalah batinnya, kemudian baik juga bisa di tata cara penggunaannya. Nah, jadi untuk tata cara penggunaan juga sebenarnya batin kita harus bersih, dan yang paling penting karena ini adalah tata cara penggunaan, kalian harus benar-benar pas di niatnya. Misalkan niatnya adalah untuk menentukan target atau agar target jatuh cinta kepada kita, ya kita harus membuat batin kita di mode sayang atau di mode yang namanya sesuai niat kita. Misalkan modenya agar si fulan jatuh cinta kepada kita, ya sudah kita buat mode hati kita, batin kita itu adalah mencintai target. Ya, seperti itu, mencintai target. Kalau kita hanya coba-coba, ya kita coba-coba dan memiliki batin yang tidak jelas, insya Allah efeknya itu akan kurang. Jadi baiknya menggunakan keilmuan memang pada porsinya, ya, pada porsinya dan dengan niat yang benar, seperti itu. Dan untuk penggunaan keilmuan itu tidak perlu yang namanya tidak perlu yang namanya bertele-tele gitu kan. Jadi awal kita bertemu target atau memang punya kebutuhan, langsung dibaca. Jadi kita tidak perlu yang namanya memikirkan menggunakan cara apa dan semacamnya, karena memang ilmu hikmah yang saya ajarkan ini itu bekerja sangat otomatis energinya. Jadi setiap kali kita ucapkan atau meniatkan, insya Allah energi yang akan timbul, yang akan keluar akan seperti fungsinya, akan seperti fungsi yang Anda ucapkan. Demikian video kali ini. Bagi teman-teman yang memang masih belum paham apa yang saya terangkan, saya jelaskan materinya, silakan langsung komentar di bawah atau bisa langsung menghubungi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.